Pemirsa, pasca penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024, proses politik demi merebut suara rakyat terus dilakukan. Memasuki masa kampanye, berbagai kegiatan pun dilakukan para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sejumlah isu pun acap kali muncul menerpa setiap pasangan. Nah, sejauh mana isu yang muncul ini berpengaruh terhadap dinamika elektabilitas para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan hasil survei. Untuk membahasnya lebih lanjut, di studio telah hadir pengamat politik dan Direktur Eksekutif IPO, Bapak Deddy Kurnia Saputra. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Deddy. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Deddy? Di Jawa Barat harus sehat. Harus sehat ini karena Pak Deddy cukup banyak kegiatan, apalagi di masa-masa kampanye seperti saat ini ya Pak ya, cukup banyak berkegiatan. Pak Deddy, terima kasih sebelumnya sudah hadir di Gaspol kembali tentunya di masa proses jelang pemilu 2024 yang terus berlanjut seperti itu. Kalau kita lihat juga penetapan oleh KPU RI ketiga pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden sudah ditetapkan dan saat ini masuk ke dalam proses kampanye. Tapi sebelum kita melihat ke sana, seperti apa elektabilitas yang juga sudah banyak dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei. Kalau kita melihat nih Pak, pasca penetapan oleh KPU RI, seperti apa dinamika politik di beberapa baik itu untuk partai politik sendiri ataupun juga para peserta pemilu ini? Ya, memang cukup menarik ya. Salah satunya perubahan konstelasi iklim politik pasca penetapan atau bahkan pasca pendaftaran di KPU terkait dengan persiapan Pilpres gitu ya. Yang pertama begini, bahwa kita di 2024 ini sudah memunculkan tokoh-tokoh yang akan ikut dalam pertarungan itu sebetulnya sudah cukup lama. Nama-nama seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo itu sudah muncul jauh-jauh hari sebelum masa penetapan. Sehingga deklarasi atau pendaftaran di KPU itu sebetulnya tidak begitu mengagetkan dari capresnya, dan publik pun tidak begitu terkejut dengan munculnya Prabowo, Anies lalu Ganjar di KPU begitu ya. Justru mengejutkan itu ada pada konstelasi cawapresnya. Di mana misalnya Anies Baswedan yang sempat ramai akan digadang-gadang dengan AHY misalnya, itu tiba-tiba berganti menjadi Muhaimin Iskandar dalam durasi yang cukup pendek. Lalu Mahfud MD ditarik ke Ganjar, dan yang paling mengejutkan tentu adalah Prabowo meminta atau disandingkan dengan Gibran Rakabuming. Nah, inilah yang kemudian mempengaruhi tensi politik cukup signifikan adalah masuknya Gibran tadi itu. Ya banyak faktor tentu, karena mungkin kemudian adanya skandal Mahkamah Konstitusi, kemudian adanya upaya yang ditafsir oleh publik seolah-olah Presiden Joko Widodo mengupayakan betul bagaimana Gibran ini bisa masuk dalam bursa cawapres meskipun aturannya kemudian diubah begitu ya. Lalu muncul lagi aturan yang berkaitan dengan Pilpres, misalnya capres-cawapres yang ikut kontestasi tidak harus mundur, tidak harus cuti bahkan dari jabatan publik. Dan ini tentu menyasar orang-orang yang berada di kabinet, Mahfud MD, kemudian Gibran, dan juga Prabowo Subianto. Di partai politiknya sendiri saya kira juga cukup menarik, Kang. Salah satunya memang di koalisi 03, di Prabowo Subianto. Kenapa? Karena di sana satu-satunya partai politik yang tidak confirm sejak awal adalah di sana, di nomor 03. Kalau di Anies Baswedan sejak awal Nasdem dengan PKS, Nasdem PKS tetap bertahan sampai pendaftaran. Kemudian PDI Perjuangan, Perindo, P3 sejak awal mereka, dan mereka juga berhasil sampai ke pendaftaran. Tapi Gerindra dengan PKB tidak berhasil, karena PKB harus keluar karena mungkin tidak terjadi kesepakatan begitu ya. Lalu bergabunglah KIB. KIB dianggap sebagai koalisi gagal begitu ya, kemudian masuk ke Prabowo Subianto. Demokrat juga koalisi gagal, kemudian juga bergabung dengan Prabowo Subianto. Jadi Prabowo ini bisa dibilang satu sisi koalisinya besar, tapi besarnya ini tidak dibangun berdasarkan orientasi utama. Kenapa? Karena semuanya sebetulnya kan tidak menginginkan Prabowo Subianto. Golkar, PAN punya kandidat sendiri semestinya. Bahkan Golkar sangat kuat sekali mengusung
Erlangga Hartarto kan, betul. itu sebagai amanat Kongres mereka. Kemudian Demokrat pun menggadang-gadang AHY, begitu masuk juga sama sekali tidak dapat. Nah, situasi ini kemudian membuat kegamangan pemilih itu menjadi besar. Kenapa? Karena meskipun Prabowo besar dalam konteks koalisi, tapi mereka tidak bisa secara mudah merekrut pemilih yang dibawa oleh partai politik. Ya misalnya saja PAN sejak awal sudah bersiap dengan Erick Thohir. Begitu ternyata yang diusung bukan Erick Thohir, maka pemilih Erick Thohir yang tadinya menginginkan Erick Thohir masih tertahan. Artinya mereka kemudian bimbang, kan begitu kira-kira. Termasuk juga saya kira adalah Demokrat. Demokrat yang sebelumnya sudah mengkampanyekan Anies Baswedan, memasang foto AHY dengan Anies, tiba-tiba bergeser, juga ini juga stagnan kan. Bahkan hari ini Demokrat belum saya lihat dia memasang foto di alat peraga kampanye, foto Gibran. Artinya banyak partai besar yang datang ke Prabowo justru tidak membawa suara suara solid kira-kira begitu. Nah, itulah situasinya. Kalau melihat para partai politik ini apakah hanya secara formalitas mendukung, seperti itu gambarannya? Bisa saja begitu. Karena begini, hitung-hitungan kita ya. Kalau kita bicara misalnya dikaitkan dengan data survei misalnya yang terbaru misalnya dari Litbang Kompas, termasuk juga yang baru saja kami rilis di IPO misalnya, survei 10 sampai 17 November. Itu masing-masing kontestan yang punya perubahan yang cukup bagus begitu ya. Itu justru yang dinamis adalah Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo di beberapa wilayah itu mengalami dinamika, artinya bergelombang lah. Berarti ada gerakan-gerakan pemilih di bawah. Nah, ini menurut saya adalah penandanya adalah penanda bagus. Baik Ganjar maupun Anies Baswedan. Kita tahan dulu Pak soal survei ini, kita lanjutkan. Tadi seperti apa? Tadi kan yang dinamis itu adalah dua pasangan itu untuk Anies dan juga Ganjar ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali seperti apa sebetulnya dari hasil survei tersebut, terutama terhadap elektabilitas. Meskipun isu-isunya banyak menerpa nih dari ketiga pasangan calon ini, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan, ini seru sekali. Kita akan membahas seperti apa juga hasil survei yang saat ini cukup banyak dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei. Kita akan bahas lebih lanjut, namun kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.